Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbud Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Nadiem kini dilarang keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi Kemendikbud yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Kita beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu.
4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.